Perspo selaku mitra PSSI yang menyediakan aparel Timnas Indonesia meluncurkan jersey baru dengan tema Indonesia Pusaka, Semarak Kebanggaan Indonesia. Dalam rilis Kamis 23 Januari disebutkan latar belakang seragam anyar Timnas Indonesia terinspirasi wujud dan semangat kekuatan bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Terdapat corak dan motif yang menjadi perwakilan keberagaman Indonesia seperti gunung, flora endemik Indonesia bunga Edelweiss, dan Garuda sebagai lambang negara. Selain itu terdapat pula pola yang membentuk relief seperti pada candi. Kami merasa terhormat untuk membawa simbol-simbol warisan Indonesia ke dalam dunia sepak bola. Relief Garuda dan bunga Edelweiss menginspirasi kami setiap hari, dan kami ingin jersey ini mencerminkan semangat bangsa kita kuat, tangguh, dan bangga. Kami percaya jersey ini akan menginspirasi pemain dan Garuda fans untuk bangga dengan identitas mereka serta merayakan hubungan abadi antara masa lalu budaya Indonesia dan masa depan sepak bola di lapangan. Tutur Muhammad Sadat, selaku pendiri Perspo. Sebelumnya, Perspo lebih dulu menampilkan desain lambang Garuda serta angka dan huruf melalui unggahan di media sosial yang juga menunjukkan keberagaman Indonesia. Dalam lambang Garuda terdapat unsur-unsur seperti perisai, tekstur garis, titik, kotak-kotak, lingkaran, dan motif batik. Sedangkan dalam angka dan huruf juga mengadaptasi dari bentuk paruh, sayap, dan jambul Garuda. Jersey baru Timnas Indonesia dari Perspo akan tersedia untuk umum melalui platform daring atau online mulai 14 Februari 2025. Perspo telah menjadi penyedia aparel Timnas Indonesia sejak Maret 2024. Sejak 10 bulan silam, Timnas Indonesia memiliki sepasang desain jersey yakni untuk laga kandang dan tandang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut memberikan komentar terkait jersey terbaru Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, aparel Timnas Indonesia, Perspo baru saja merilis jersey anyar skuad Garuda pada Kamis, 23 Januari 2025. Terlihat beberapa perbedaan yang mencolok dari jersey Timnas Indonesia sebelumnya. Seperti contohnya yakni soal logo Garuda di bagian dada sisi kiri. Logo tersebut kini dibalut tameng berwarna putih. Pihak Perspo menjelaskan hal ini melambangkan kekuatan pertahanan sepak bola Indonesia. Inspirasi dari perisai Garuda sebagai bentuk perjuangan sekaligus menandakan kekuatan pertahanan sepak bola Indonesia, ditulis Perspo. Lebih lanjut, perbedaan yang mencolok yakni adanya garis putih melintang di bagian atas jersey. Garis tersebut menggambarkan lapangan yang menjadi tempat bertempur Timnas Indonesia. Tekstur garis dan titik menggambarkan lapangan sebagai arena bertandingan insan sepak bola Indonesia, ditulis Perspo. Sejatinya masih ada banyak hal baru yang tertuang di jersey anyar Timnas Indonesia. Sementara itu, Erick Thohir turut memberikan komentar terkait jersey anyar Timnas Indonesia. Erick Thohir mengaku tak sabar untuk melihat Timnas Indonesia tampil di lapangan dengan jersey baru. Dalam hal ini, Erick Thohir sepertinya masih harus bersabar. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia jadwal tanding terdekat Timnas Indonesia adalah pada Maret mendatang. Nantinya, tim Merah Putih akan melawan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jersey baru Timnas Indonesia. Gak sabar lihat Timnas pakai jersey ini waktu tanding, ditulis Erick Thohir, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia. Sebab, playmaker Feyenoord Rotterdam U21 Delano van der Heijden bersedia membela Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan ex-pesepak bola tanah air yang lama tinggal di Belanda, Yusa Nugraha. Yusa Nugraha baru-baru ini menjalani liburan di Belanda. Saat menjalani masa liburannya itu, Yusa Nugraha bertemu sejumlah pemain keturunan Indonesia, salah satunya Delano van der Heijden. Delano van der Heijden pun langsung ditembak Yusa Nugraha dengan ditanya apakah tertarik membela Timnas Indonesia. Secara tegas, pesepak bola 20 tahun itu siap membela Timnas Indonesia jika mendapat penawaran dari PSSI. Saat saya tanya ke dia, Delano van der Heijden, kapan ke Timnas Indonesia, dia bilang tertarik bela Timnas Indonesia. Sekarang tinggal menunggu kontak dari PSSI, kata Yusa Nugraha di hadapan Exco PSSI Arya Sinulinga. Yusa Nugraha meyakini, Delano van der Heijden bakal menjadi kekuatan luar biasa bagi Timnas Indonesia. Jika Delano gabung, bagus untuk Timnas Indonesia, ya tegas Yusa Nugraha. Delano van der Heijden musim ini baru 2 kali main bersama Feyenoord Rotterdam. Namun, bukan kalah saing, melainkan karena mengalami cedera.
Di musim-musim sebelumnya, statistik gelandang bertinggi badan 176 cm ini masuk kategori mumpuni. Dari 28 laga bersama Feyenoord Rotterdam U21, Delano van der Heijden mengemas 5 gol dan 6 assist. Bersama Feyenoord Rotterdam U18, catatan Delano van der Heijden jauh lebih baik. Dari 31 pertandingan, ia mengemas 18 gol dan 12 assist. Jika nantinya gabung Timnas Indonesia, pesaing Delano van der Heijden di Timnas Indonesia adalah Marcelino Ferdinand atau Eleanor Reijnders. Karena itu, menarik menanti siapa saja pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran pemain keturunan dibutuhkan Timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Sampai matchday 6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menempati posisi 3 dengan 6 angka, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Respons PSSI saat ditanya Martin Stekelenburg menjadi pelatih kiper Timnas Indonesia untuk membantu Patrick Kluivert akan diulas. Sempat ramai di media sosial, mantan kiper AS Roma dan Timnas Belanda, Martin Stekelenburg akan masuk staf kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Ia akan membantu Patrick Kluivert yang lebih dulu menunjuk Denny Lanzaat dan Alex Pastoor sebagai asisten, plus Quentin Jacoba di posisi pelatih fisik Timnas Indonesia. Mantan pesepak bola Indonesia yang pernah berkarir di Belanda, Yusa Nugraha, menanyakan kebenaran kabar di atas kepada Exco PSSI, Arya Sinulinga. Pertanyaan itu dilontarkan Yusa Nugraha saat hadir di Bebas Podcast garapan Arya Sinulinga. Secara tegas, Arya Sinulinga membantah kabar di atas. Ia hanya memastikan pelatih kiper Timnas Indonesia berasal dari Belanda, tapi bukan Martin Stekelenburg. Bukan Martin Stekelenburg, pelatih kiper Timnas Indonesia. Tapi, yang pasti memang orang Belanda, pelatih kiper Timnas Indonesia, dikata Arya Sinulinga dari Bebas Podcast, Kamis, 23 Januari 2025. Sebenarnya sudah terlihat tanda-tanda Martin Stekelenburg takkan menjadi pelatih kiper Timnas Indonesia. Di akun Instagramnya saja, Martin Stekelenburg tidak mengikuti Patrick Kluivert. Sekarang satu harapannya, siapapun yang dipilih masuk staf pelatih Patrick Kluivert dapat membantu meningkatkan performa skuad Garuda. Sebab, Timnas Indonesia membutuhkan tim yang solid demi misi lolos Piala Dunia 2026. Australia akan menjamu Timnas Indonesia dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Januari 2025. Ini menjadi laga krusial buat Australia apabila ingin tetap mempertahankan posisi kedua klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Timnas Indonesia saat ini tepat berada di bawah Australia. Bahkan skuad Garuda berada di posisi ketiga dengan hanya beda 1 poin dari Australia yakni mengemas 6 poin. Poin Timnas Indonesia ini sama dengan 3 tim lainnya di bawah yakni Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Untuk itu, posisi ini belum begitu aman buat Australia. Walaupun posisi ini juga cukup menguntungkan bagi Australia. Pasalnya, hanya juara grup dan runner-up yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi, tak akan mudah karena musuh mereka tak hanya Timnas Indonesia saja. Tim-tim lain seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Cina pun mengincar posisi itu, sehingga mereka harus waspada selalu. Tony Popovic pun mengatakan bahwa ini merupakan posisi yang bagus buat tim asuhannya. Untuk itu, mereka pun ingin tetap mempertahankan itu. Oleh karena itu, saat melawan Timnas Indonesia di kandang sendiri pun mereka ingin bisa meraih hasil terbaik. Kami berada di posisi yang baik, kami berada di posisi yang kami inginkan. Kami berada di posisi 2 besar, ujar Tony Popovic dikutip bolasport.com dari laman Socceroos, Kamis, 23 Januari 2025. Kami memiliki kesempatan untuk tetap berada di sana, ucapnya. Jadi itu ada di tangan kami. Dan kami tahu bahwa pertandingan pertama melawan Indonesia pada bulan Maret, di sini, di rumah, di Sydney, kami benar-benar dapat membangun platform yang telah kami susun sejauh ini. Menurut Popovic, melawan Timnas Indonesia bukan hal yang mudah, dan pasti akan ada tekanan. Pelatih berusia 51 tahun tersebut mengatakan bahwa ia ingin para pemainnya merasakan tekanan itu. Dengan harapan para pemain bisa memberikan yang terbaik agar dapat meraih hasil maksimal menantinya. Ini adalah sebuah tekanan, namun kami harus menerima tekanan tersebut, dan itulah yang kami inginkan dari para pemain, kata Popovic.
untuk memahami bahwa ini adalah kualifikasi Piala Dunia. Kami tahu berapa banyak yang dipertaruhkan, tetapi kami berada dalam posisi di mana kami dapat menggunakan tekanan itu untuk keuntungan kami, dan itulah mengapa kami berada di sini. Lebih lanjut, mantan pemain Crystal Palace itu memberikan pesan khusus buat para pemainnya. Australia selalu lolos ke putaran final Piala Dunia sejak edisi 2006, sehingga ia ingin tim bisa melanjutkan tradisi ini di Piala Dunia 2026. Tony Popovich meminta para pemain sadar akan hal itu, dan bisa memperjuangkannya. Kami telah dipilih di antara kelompok yang sangat kecil untuk membantu negara kami lolos lagi ke Piala Dunia, ditegas Popovich. Dan saya ingin para pemain menikmatinya, memahami apa yang dipertaruhkan. Ia juga meminta para pemainnya tetap berjuang agar bisa menjaga tradisi ini ke depannya. Untuk itu, Matt Ryan dan kawan-kawan diharapkan bisa meraih hasil maksimal di 4 laga sisa ini. Kami ingin para pemain menjalankan rencana permainan, menikmati diri mereka di luar sana dan benar-benar menunjukkan semangat juang yang nyata yang merupakan bagian dari budaya kami di sini, tuturnya. Inilah agenda pertama Patrick Kluivert saat tiba di Indonesia sebagai juru taktik skuad Garuda. Usai ditunjuk sebagai juru taktik timnas Indonesia, pelatih 48 tahun tersebut pulang terlebih dahulu ke Belanda. Patrick Kluivert baru tiba di Indonesia pada akhir bulan ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor. Statement tersebut disampaikan saat diwawancarai dalam sebuah acara talk show di Ziggo Sport. Pada momen tersebut, Patrick Kluivert punya sejumlah agenda selama di Indonesia. Ex-striker timnas Belanda tersebut langsung memantau pertandingan-pertandingan di Liga 1. Selain itu, pelatih timnas Indonesia tersebut juga mengunjungi klub peserta Liga 1 juga. Ya, kami akan ada di sana, diujar Alex Pastor saat diwawancarai oleh Ziggo Sport. Dan kami akan pergi ke Indonesia di akhir bulan ini selama 10 hari. Untuk mengunjungi klub, Liga 1, selanjutnya. Dan berbicara dengan para pemain tentang bagaimana keadaannya, ujar Alex Pastor. Dan bagaimana kami akan mengatur perjalanan pertama itu. Anak-anak tentunya harus melakukan perjalanan jauh. Sama seperti di sini, tapi saat itu bulan Ramadan. Dan kompetisi kemungkinan besar akan dihentikan pada waktu tersebut. Segalanya masih mungkin bagi kita semua akan mengetahuinya pada akhir bulan, selanjutnya. Salah satu pertandingan yang bakal dipantau oleh Patrick Kluivert adalah laga Dewa United versus Persija Jakarta. Laga tersebut bakal digelar pada 8 Februari 2025. Pelatih Indra Syafri memutuskan untuk membawa 28 pemain di turnamen U20 Challenge Series 2025 yang terlaksana di Gelora Delta Sidoarjo. Sebagai informasi, turnamen ini merupakan salah satu bentuk persiapan timnas U20 Indonesia menyambut Piala Asia U20 2025. Piala Asia U20 2025 dijadwalkan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Sementara itu, turnamen di Sidoarjo akan digelar pada 24 hingga 30 Januari 2025. Ada 4 negara yang mengikuti ajang ini. Rinciannya yakni Indonesia, Suriah, India, dan Yordania. Indra Syafri memutuskan untuk memanggil sebanyak 28 pemain pada kesempatan ini. Dari 28 nama, 3 diantaranya merupakan pemain Ambroa. Mereka adalah Welber Jardim, Sao Paulo FC, Marcelinus Amaola, UD Logrones, dan Jens Raven, FC Dordrecht. Untuk lebih jelasnya, berikut daftar 28 pemain timnas U20 Indonesia. Turnamen pemanasan jelang Piala Asia U20 2025 itu akan dimainkan timnas Indonesia U20 di akhir Januari ini. Ya, U20 Challenge Series 2025 merupakan turnamen persiapan timnas Indonesia U20 untuk menghadapi Piala Asia U20 2025 yang digelar di Cina pada 12 Februari 1 Maret 2025. Dalam turnamen itu, pasukan Indra Syafri akan melawan 3 tim, yakni Yordania, Suriah, dan India. Yordania U20 akan menjadi lawan pertama Garuda Nusantara di U20 Challenge Series 2025.
Laga tersebut tepatnya akan dimainkan di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat 24 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Untuk menghadapi turnamen mini tersebut, pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri sudah memanggil 28 pemain. Di antaranya ada Welber Jardim hingga Jens Raven. Ajang tersebut akan dimaksimalkan Indra Syafri untuk mematangkan strategi serta melihat pemain mana saja yang akan dibawanya ke Cina untuk Piala Asia U20 2025. Jadi, bagi para pemain Timnas Indonesia U20 ajang U20 Challenge Series 2025 tak hanya sekadar uji coba, tapi juga seleksi untuk main di Piala Asia U20 2025. Target Indra Syafri di Piala Asia U20 2025. PSSI diketahui tak memasang target tinggi di Piala Asia U20 2025, namun Indra Syafri tetap menargetkan hasil terbaik. Salah satunya adalah membawa Garuda Nusantara lolos ke semifinal. Sebab dengan lolos mencapai semifinal, maka Timnas Indonesia U20 bisa tampil di Piala Dunia U20 2025. Untuk itu, Indra Syafri mau Timnas Indonesia finish 2 besar di grup C yang berisikan Uzbekistan, Iran, dan Yaman, lalu menang di perempat final agar bisa lolos ke semifinal. Target yang tercantum adalah juara AFF dan qualified di AFC, Piala Asia U20. Tapi target saya pribadi karena ini sudah yang ketiga kali tampil di Piala Asia U20, mudah-mudahan Tuhan mengamini doa-doa saya dan untuk ketiga kali ini kita bisa lolos ke Piala Dunia U20, ya ujar Indra kepada awak media, termasuk Okezone, Jakarta. Dan sebenarnya target itu kan hampir semua orang targetnya harus yang terbaik. Kalau ditanyakan ke masyarakat, apa targetnya? Ya pasti juga lolos ke Piala Dunia. Dan saya juga punya target itu, dan punya hak dong saya punya target itu. Tidak salah kan? Tembah Indra Syafri. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U20 versus Timnas Yordania U20 di U20 Challenge Series 2025. Jumat 24 Januari 2025 pukul 19.30 WIB, live Indosiar.